Baik, perkenalkan nama saya Ampun Mulya dengan NIM 241200174. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada UTS kali ini saya memilih tema sistem pengelolaan data karyawan. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep dasar OOP seperti class, encapsulation, inheritance, hingga polymorphism. Diterapkan dalam aplikasi ini menggunakan bahasa Java. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola data dua jenis karyawan, yaitu karyawan tetap dan juga karyawan kontrak. Sebelum masuk ke kode, mari kita lihat struktur projectnya. Sesuai ketentuan, saya menggunakan package untuk merapikan file yang bisa dilihat di sini. Saya membagi dua folder utama di dalam sini. Ada folder src, lalu ada app, baru di dalamnya ada folder model, dan juga ada main-app.java. Di dalam di dalam folder model terdapat karyawan.java, karyawan action, karyawan kontrak, dan karyawan tetap.java. Pertama, kita akan bahas interface dan abstract class. Di sini saya membuat interface karyawan.action yang berisi metode tampilkan info. Ini adalah kontrak yang menjamin semua jenis karyawan nantinya bisa menampilkan informasi sendiri. Line pertama ada package app.model, itu menentukan lokasi file dalam struktur folder agar bisa dikenali oleh kelas lain dalam paket yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, public interface karyawan action ini adalah deklarasi interface. Interface digunakan untuk mendefinisikan kemampuan atau perilaku umum yang harus diimplementasikan. Void tampilkan info ini adalah metode tanpa body. Semua kelas yang menggunakan interface wajib menulis ulang isi metode ini. Selanjutnya ada kelas abstrak, yaitu karyawan. Kenapa abstrak? Karena kita tidak bisa membuat objek karyawan secara umum. Karyawan harus jelas apakah dia tetap atau kontrak. Kelas ini menyimpan atribut umum seperti ID karyawan, nama. Di sini juga saya menerapkan abstrak method hitung gaji, karena cara menghitung gaji tiap jenis karyawan beda-beda. Kita bahas dari public app.model. Ini adalah tempat di mana menentukan lokasi file dalam struktur folder agar bisa dikenali oleh paket yang sama. Lalu ada public abstract class karyawan implement karyawan action. Ini adalah deklarasi abstract class. Kelas ini tidak bisa dibuat menjadi objek langsung karena bersifat abstrak. Lalu ada private final string karyawan dan juga private final string nama. Ini adalah atribut anggota yang menggunakan akses modifier private agar terlindungi. Ini adalah konsep encapsulation. Lalu di line ke-7 kita menemukan public karyawan kurung string ID karyawan, string nama. Ini adalah konstruktor di mana digunakan untuk memberikan nilai untuk membedakannya dengan parameter dari luar. Lalu ada tis ID karyawan sama dengan karyawan, lalu ada tis nama sama dengan nama. Ini adalah kata kunci tis merujuk pada atribut milik kelas ini sendiri untuk membedakannya dari parameter luar.
Lalu ada public abstrak double hitung gaji. Ini adalah abstrak method. Ini tidak punya isi karena cara hitung gaji berbeda-beda untuk setiap karyawan. Public string get ID karyawan, return ID karyawan, lalu public string get nama, return nama. Ini adalah getter, digunakan untuk mengakses nilai private secara aman dari luar kelas. Jadinya saya ulangi bahwa private ini adalah encapsulation. Lalu ada karyawan tetap.java, package up.model adalah untuk menentukan file lokasi. Lalu public kelas karyawan, tetap extends karyawan, ini menggunakan kata kunci extends yang menghubungkan inheritance atau pewarisan. Lalu di sini ada public private final double gaji pokok dan private final double tunjangan. Ini adalah atribut anggota yang menggunakan access modifier agar terlindungi. Lalu ada public karyawan kurang string ID karyawan, string nama, double gaji pokok, double tunjangan. Ini adalah konstruktor yang menerima 4 parameter. Lalu ada super ID nama. Ini kata kunci super digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas induk karyawan. Lalu ada public class karyawan, string ID, string nama, double gaji pokok, super ID karyawan, nama. Ini adalah konstruktor overloading, memiliki nama yang sama tapi jumlah parameter yang berbeda. Lalu ada add override, ini adalah method overriding. Menulis ulang logika hitung gaji khusus untuk karyawan tetap, gaji pokok plus tunjangan. Lalu ada override public tampilkan info, ini menulis ulang dari interface untuk menampilkan data spesifik karyawan tetap. Jadinya ini adalah konsep polymorphism. Lalu kita lanjut ke karyawan kontrak.java. Di sini ada package up.model, ini untuk menentukan file lokasi. Lalu public class karyawan extends karyawan, ini untuk inheritance. Lalu ada private final double upah per jam, private final INT jam kerja. Ini atribut unik yang hanya dimiliki untuk tipe karyawan kontrak. Lalu ada public karyawan kontrak kurung string ID karyawan, string nama, double upah per jam, int kerja. Ini adalah konstruktor yang memiliki 4 parameter ini. Lalu ada super ID tis upah per jam, tis jam kerja. Ini adalah konstruktor
milik kelas induk. Lalu ada add override, public double hitung gaji, return upah jam kerja. Lalu ada add override, public void tampilkan, sistem print in untuk menampilkan karyawan kontrak nanti di output, dan juga line pada line 2 ID sama dengan outputnya ini. Jadi add override public double hitung gaji ini implementasi polymorphism. Di sini dihitung logika gaji berbedanya adalah upah kali jam. Meskipun nama metodenya sama dengan kelas lain. Lalu kita lanjut terakhir ke ada package up. Ini menandakan bahwa lokasinya ada di folder up. Kita import up.model.karyawan, import up.model karyawan kontrak, dan juga import up.model.karyawan tetap. Ini melakukan pemanggilan package. Perintah ini mengambil semua kelas dari folder model agar bisa digunakan di file ini. Public static void main string arjs ini titik awal eksekusi program Java. Lalu karyawan K1 sama dengan karyawan tetap membuat objek baru. Seperti ini ada komennya. Karyawan K1 ini untuk polymorphisme, reference type parent. Lalu di sini ada karyawan K2 sama dengan new karyawan tetap, ID karyawan, PT nama Budi. Lokasi pokok ini menggunakan konstruktor overloading, yaitu tanpa tunjangan. Lalu karyawan K3 sama dengan new karyawan kontrak, ID karyawan, nama upah per jam kerja ini untuk karyawan kontrak. Lalu kita menggunakan K1 tampilkan info, K2 tampilkan info, K3 tampilkan info ini untuk menampilkan data kerjaan. Atau maksud saya data karyawan. Seperti bisa dilihat, di sini outputnya sistem pengelolaan data karyawan, ID KT001, nama Tommy, total gaji 6.500.000. Lalu karyawan tetap, ID KT002, nama Budi Santoso, total gaji 4.500.000. Lalu ada karyawan kontrak, ID KK001, nama Siti Aminah, total gaji 8 juta. Saya tekankan lagi bahwa jenis relasi seperti implementation itu ada di karyawan action dan juga karyawan. Lalu ketentuannya seperti interface-nya dan juga abstract class. Lalu jenis relasi seperti inheritance. Kita memiliki relasi antara karyawan dan karyawan tetap dan juga karyawan kontrak melalui extends. Lalu ada overriding melalui metode hitung gaji, yaitu dengan metode polymorphism. Lalu dependency, yaitu main app dan model package. Tentuan terpenuhi mod package. Baik, sekian. Demikian penjelasan saya mengenai project ujian tengah semester pemrograman berorientasi objek ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya.